warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syamira. Saya Enda Julia, selamat menyaksikan. Ultrasonografi atau USG merupakan metode pemeriksaan untuk mengetahui penyebab keluhan yang dialami oleh pasien. Selain untuk keperluan diagnosis, pemeriksaan ini juga biasa dilakukan untuk memantau perkembangan janin dan screening rutin untuk mendeteksi adanya penyakit tertentu. USG atau ultrasonografi adalah teknik pemindaian dengan memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar atau citra dari kondisi organ ataupun jaringan di dalam tubuh pasien. Umumnya USG memakai sebuah alat bernama transducer untuk memancarkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Penggunaan transducer sendiri dapat disesuaikan dengan keperluan diagnosis. Ada yang ditempelkan di kulit dan ada pula yang dimasukkan ke dalam tubuh. Perkembangan teknologi membuat hasil pencitraan USG bukan saja lebih akurat, tetapi juga bisa digunakan untuk tujuan yang lebih spesifik. Berikut adalah beberapa jenis USG dan tujuan dalam pemakaiannya. Yang pertama ada USG transrektal atau melalui anus, bertujuan untuk mengetahui masalah yang berkaitan dengan prostat. Kemudian ada USG transvaginal. Tujuannya untuk mendapatkan pencitraan dari rahim dan ovarium. Selanjutnya ada ekokardiogram untuk memperoleh gambaran kondisi organ jantung. Lalu ada USG Doppler untuk mengetahui kondisi peredaran darah dalam pembuluh darah dan memonitor denyut jantung pada janin. Lalu ada USG abdomen untuk mendapatkan gambaran kondisi jaringan perut dan organ di dalamnya. Selanjutnya ada USG ginjal untuk memantau struktur dan jaringan di sekitar ginjal. Lalu ada USG payudara untuk mendapatkan gambaran jaringan pada payudara. Lalu yang terakhir ada USG mata untuk memeriksa struktur pada mata. Baik, selain itu, USG juga umum digunakan untuk memonitor perkembangan janin pada ibu hamil, serta memantau struktur tengkorak, otak, dan jaringan di dalam kepala bayi. USG juga dapat memandu pengambilan sampel jaringan tubuh dengan teknik biopsi. Persiapan dan prosedur pemeriksaan USG. Yang pertama, pemeriksaan sebelum dilakukan USG. Umumnya dokter akan meminta Anda berpuasa selama 8 hingga 12 jam sebelum dilakukan USG, terutama jika pemeriksaan dilakukan pada bagian perut. Hal ini karena makanan yang tidak tercerna dapat menghalangi gelombang suara sehingga gambar yang dihasilkan tidak akurat. Untuk USG dilakukan di organ dalam tertentu, misalnya kandung empedu. Anda akan diminta untuk tidak makan dan minum selain air putih selama 6 hingga 8 jam. Hal ini diperlukan agar kandung empedu tidak mengalami penyusutan ukuran. Sementara itu, bagi ibu hamil yang ingin memeriksa kondisi janinnya, dokter biasanya menganjurkan untuk minum air minimal 4 hingga 6 gelas sekitar 1-2 jam sebelum USG. Tujuannya agar kandung kemih terisi, sehingga dapat meningkatkan kualitas gambar. Selanjutnya, yang kedua ada prosedur pemeriksaan USG. Sebelum pemeriksaan USG dimulai, Anda biasanya akan diminta untuk berbaring telentang. Selanjutnya, dokter akan mengoleskan gel khusus guna mencegah terjadinya gesekan antara kulit dan transducer. Gel tersebut juga berfungsi untuk memudahkan pengiriman gelombang suara ke dalam perut. Saat pemeriksaan USG, transducer akan digerak-gerakkan di bagian tubuh yang akan diperiksa. Gerakan ini diperlukan agar gelombang suara yang dikirim mampu memantulkan kembali dan menghasilkan gambar yang baik. Selama melakukan USG, dokter akan meminta Anda untuk mengubah posisi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas gambar yang diperoleh. Setelah USG selesai, dokter akan membersihkan gel yang dioleskan. Setelah hasil USG diperoleh, dokter akan mengevaluasi dan menjelaskan hasil kepada Anda. Dokter juga akan membuat laporan tentang hasil pemeriksaan USG yang telah dilakukan. Kelebihan dan kekurangan USG. USG bisa dilakukan di klinik atau rumah sakit. Prosedur ini sendiri biasanya memakan waktu sekitar
30-60 menit. USG juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan USG tersebut. Yang pertama, tidak menimbulkan rasa sakit, tidak memerlukan jarum, suntikan atau sayatan, tidak menggunakan radiasi sehingga dinilai lebih aman, dapat mendeteksi berbagai masalah pada jaringan tubuh, pembuluh darah, dan organ tubuh. Yang terakhir, dapat diakses secara luas dan lebih murah. Sedangkan untuk kekurangannya, USG menggunakan energi ultrasonik yang berpotensi menghasilkan efek biologis pada tubuh, seperti memanaskan jaringan dan menghasilkan kantong gas kecil di dalam cairan atau jaringan tubuh. Namun, jika dengan USG memiliki risiko yang minimal, tetap saja prosedur ini memiliki keterbatasan. Gelombang suara dari USG tidak mampu menembus organ atau jaringan yang terlindungi oleh tulang, misalnya paru-paru dan otak.